Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Bapak Ibu penguji uji kinerja PPG dalam jabatan kategori 1 angkatan 3 tahun 2023. Perkenalkan, nama saya Juliansa SPD, Guru Ilmu Pengetahuan Alam di SMP Negeri 3 1 Atap Batu Putih, Kabupaten Berau, sekaligus mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 1 angkatan 3 tahun 2023 dari LPTK Universitas Negeri Surabaya dengan nomor peserta PPG 2001391247 dan nomor induk mahasiswa 23011922097747 bidang studi PPG Ilmu Pengetahuan Alam. Pada hari ini, Selasa 5 Maret 2024, saya akan melaksanakan uji kinerja praktek pembelajaran di SMP Negeri 3 1 Atap Batu Putih pada kelas 8 semester genap dengan materi Sistem Pernapasan Manusia dengan submateri pokok gangguan sistem pernapasan manusia dan upaya untuk mencegah atau menanggulanginya dengan menggunakan model pembelajaran problem based learning atau disingkat dengan PBL. Kepada yang terhormat dosen dan guru pamong penguji, mohon masukan dan sarannya agar video pembelajaran saya lebih baik lagi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya kalian hari ini? Baik, Pak. Alhamdulillah. Semuanya sehat ya? Sehat. Ketua kelas dipersilakan dipimpin teman-temannya berdoa. Sebelum belajar, marilah kita berdoa. Berdoa dimulai. Terima kasih. Selanjutnya Bapak absen terlebih dahulu. Afgan Fareza, Amira, Apriyadi. Ya, Pak. Hadir semua ya? Ya, Pak. Oke. Sekarang silakan berdiri semua. Kita periksa kerapian dulu. Yang bajunya tidak masuk dimasukkan, dirapikan. Kemudian jika ada sampah di atas mejanya atau di samping, silahkan dibuang pada tempat. Untuk menguji kefokusan kalian dalam mengikuti pembelajaran nanti. Ya, perhatikan Bapak. Jika Bapak bilang tepuk jari 1 seperti ini, tepuk jari 2, tepuk jari 3, tepuk jari 4, tepuk jari 5. Paham? Paham. Coba sekarang ikuti Bapak. Tepuk jari 2, tepuk jari 4, tepuk jari 5. Coba sekarang saya uji kalian untuk
Fokus. Tepuk jari 3. Tepuk jari 1. Tepuk jari 4. Tepuk jari 5. Oke. Fokus semua ya. Oke, terima kasih. Silakan duduk kembali. Silakan dikeluarkan alat tulisnya, bukunya, pulpen, alat tulis, buku paketnya silakan dikeluarkan untuk persiapan belajar. Ada beberapa yang perlu kita sepakati. Yang pertama, kontrak kita dalam pembelajaran kita sepakati harus disiplin. Kemudian yang kedua, belajar secara aktif. Kemudian ada lagi, bekerja sama dalam kelompok. Ya, Bapak akan bertanya terkait materi pembelajaran minggu lalu. Apakah kalian masih ingat materi minggu lalu kita belajar tentang apa? Masih Pak. Masih. Tentang apa materinya? Sistem pernapasan manusia. Sistem pernapasan manusia. Mengenai apa? Organ pernapasan. Silakan dilihat ke depan. Nah, organ pernapasan yaitu seperti Rongga hidung, taring, trachea, paru. Alveolus. Oke, itu adalah organ-organ pernapasan pada manusia. Nah, sekarang saya tanya, bagaimana jika organ pernapasan pada manusia terganggu? Sulit bernapas Pak. Sulit bernapas. Seperti apa kalau sulit bernapas? Napas. Selain sesak napas, apa lagi? Kalau organ pernapasan kita terganggu. Misalnya paru-paru, kenapa paru-paru? Biasa, kenapa paru-paru? Oke. Kemudian perhatikan gambar di depan. Ini adalah kegiatan untuk motivasi kalian. Gambar apakah di depan ini? Gambar paru. Mengapa paru-paru yang di sebelah kanan dan sebelah kiri itu berbeda? Kiri itu terinfeksi asap rokok, sedangkan yang di sebelah kanan masih sehat. Oke. Apa yang menyebabkan paru-paru tersebut berbeda terlihat? Karena paru-paru yang sebelah kiri sudah terinfeksi dari asap rokok. Terus? Ya, di sebelah kanan terlihat paru-parunya masih sehat. Mengapa sehat? Karena masih warnanya agak merah atau kecoklatan. Kemudian di sebelah kiri dia sudah terinfeksi atau tergian dari organ pernapasan. Ya. Mengikuti pembelajaran hari ini dengan sungguh-sungguh. Karena jika kalian mengikuti pembelajaran hari ini dengan sungguh-sungguh, ya bisa kalian nanti dapatkan ilmunya, kemudian bermanfaat buat kalian dan bermanfaat bagi orang lain. Silakan diikuti baik-baik untuk pembelajaran hari ini. Atau siswa yang aktif nanti itu akan mendapatkan reward atau hadiah. Siapa yang aktif kemudian akan mendapatkan hadiah. Kemudian kelompok yang aktif juga nanti akan mendapatkan reward atau hadiah. Kemudian ini adalah tujuan pembelajaran yang harus kita capai bersama. Yang pertama, tujuan pembelajaran yaitu melalui browsing di internet dan bahan ajar tentang sistem pernapasan, peserta didik dapat mendeskripsikan dampak bahaya merokok bagi sistem pernapasan manusia. Yang kedua, melalui penyelidikan, peserta didik dapat menganalisis dampak zat berbahaya pada rokok dengan tepat. Yang ketiga, melalui penyelidikan, peserta didik dapat
menyajikan dan mengkomunikasikan hasil kandungan zat berbahaya pada rokok dengan tepat. Yang keempat, melalui literasi dari berbagai sumber dan berdasarkan hasil penyelidikan peserta didik dapat membuat poster tentang bahaya merokok bagi kesehatan sistem pernapasan manusia dengan media Cetak. atau karton. Paham? Paham, Pak. Kita akan menggunakan model pembelajaran, yaitu model pembelajaran problem based learning atau disingkat biasanya dengan kata lain model PBL. Orientasi masalah. Jadi kalian harus nanti bekerja sama atau bergotong royong dalam kelompok dalam menyelesaikan permasalahan terkait gangguan sistem pernapasan pada manusia. Kemudian pentingnya juga kalian berkompetensi ya dalam berargumentasi dalam pembelajaran, kemudian dalam sebuah kelompok. Ya, untuk pembelajaran hari ini penilaian Bapak akan lakukan ada 3. Yang pertama penilaian sikap, yang kedua penilaian pengetahuan, yang ketiga penilaian keterampilan. Mengerjakan soal pretest terlebih dahulu. Yang dapat langsung ditulis namanya, boleh langsung disilang. Silakan dikerjakan. Silakan dibaca soalnya baik-baik, kemudian langsung disilang, dijawab. Sudah? Ada lagi, sudah? Kemudian Bapak minta waktunya saat mengoreksi. Yang tinggi jatuh kepada atas nama Lutfia Nur Afifah dengan nilai 80. Kemudian nilai terendah jatuh kepada nama Afgan Fareza dengan nilai 60. Ya. Kemudian sisanya untuk Amira 70, Apriyadi Pramana 60, Dharma Rezi 60, Firman 60, Khaira 70, Jimli 70, Napa 70, Nova 70, Nurul 70, Risma 70, Cindy 60, Talita 60, Wahdini 70. Itu untuk soal hasil kalian soal pretest kemampuan awal. Setelah kalian perhatikan nanti di depan untuk gambar dan video, silakan membuat rumusan pertanyaan, rumusan permasalahan dari video atau gambar yang Bapak tampilkan di depan. Paham? Paham, Pak. Semuanya membuat ya rumusan pertanyaan, rumusan permasalahan dari video atau gambar yang Bapak tayang ke depan. Sudah? Silakan dilihat ke depan. Gambarnya? Ya, perhatikan kasus dari siswa SMP. Oke. Jangan lupa buat rumusan pertanyaannya dari kasus depan. Ditulis.
Kasus pengguna vape atau rokok elektronik yang mengalami paru-paru bocor masih terus terjadi. Kali ini, pria asal Indonesia mengalami hidropneumotoraks akibat kebiasaan merokok dan nge-vape. Hal ini diceritakan spesialis paru dari RS Paru Persahabatan Dr. Agus Dwi Susanto. Menceritakan pengalamannya mengenai pasien muda dengan keluhan sesak nafas tak kunjung usai selama 3 hari. Saat diperiksa, pasien pria berusia 23 tahun itu juga tak ada riwayat asma atau TBC. Ternyata setelah ditelusuri, pasien memiliki riwayat merokok sejak 10 tahun lalu dan dalam 1 tahun terakhir menggunakan rokok elektrik dengan 50 hisap per hari. Hasil ronsen dada menunjukkan adanya hidropneumotoraks. Setelah dipasangi selang dan dikeluarkan cairan di paru-parunya, dokter menyarankan agar pasien berhenti merokok dan vape. Pasien akhirnya stop mengonsumsi vape dan rokok. Sampai sekarang tak ada lagi keluhan. Untuk mengetahui lebih lanjut mengenai apa itu paru-paru bocor dan bagaimana gejalanya, mari kita simak penjelasan Dr. Sri Duni atas Asri, dokter spesialis paru berikut ini. Paru-paru bocor atau sering dalam istilah medis namanya pneumotoraks. Jadi ini adalah suatu keadaan ketika terjadi pengumpulan udara di rongga pleura. Rongga pleura adalah rongga di antara paru dan dinding dada. Normalnya dalam rongga pleura tidak ada udara, tapi pada pneumotoraks ini terkumpul udara yang cukup banyak sehingga jaringan paru menjadi mengempis atau kolaps dan tidak dapat mengembang. Gejala yang paling sering adalah sesak nafas karena paru-parunya mengempis dan tidak bisa mengembang sehingga kesulitan untuk bernafas. Selain itu bisa disertai dengan batuk dan kemudian penyebab-penyebab penyerta lainnya bisa juga jantung berdebar, pucat, berkeringat dingin. Nah, Sobat Televisi, segeralah berkonsultasi ke dokter jika mengalami gejala-gejala pneumotoraks atau paru-paru bocor, karena kondisi tersebut merupakan masalah kesehatan yang serius yang dapat memicu kolapsnya organ vital ini. Stay safe and healthy, sampai jumpa di episode Videonya sudah selesai membuat rumusan pertanyaannya? Sudah, Pak. Ya. Ada yang sudah dapat rumusan pertanyaan? Ya, Pak. Ya. Apa? Upaya apa saja yang dilakukan untuk mencegah gangguan pernapasan yang disebabkan oleh bahaya rokok? Upaya apa saja yang dilakukan untuk mencegah gangguan pernapasan yang disebabkan oleh bahaya rokok? Oke. Ada lagi? Ya. Bagaimana solusi untuk mengatasi permasalahan bahaya merokok yang berdampak pada perokok pasif? Oke, bagaimana nanti solusinya? Dampaknya nanti pada perokok pasif. Untuk mengetahui jawaban rumusan pertanyaan dari kalian sudah buat, maka silakan melakukan penyelidikan uji senyawa kandungan pada bahaya rokok. Silakan bagi kelompoknya, tiga kelompok. Satu kelompok terdiri dari 5 orang. Tidak boleh laki-laki semua, tidak boleh perempuan semua. Gabung. Ya, silakan. Berbagi kelompoknya. Satu di sini, kemudian kelompok 2 di sini, dan kelompok 3 di belakang. Idenya silakan nanti dikerjakan, dibaca terlebih dahulu. Kemudian nanti di sini silakan dibuat untuk posternya. Ini juga bahan ajar. Silakan dibaca terlebih dahulu untuk LKPD, dan ada juga bahan ajar Bapak berikan. Selain dari bahan ajar, boleh mencari untuk jawaban nanti dari LKPD di HP kalian untuk kajian literaturnya.
Silakan dibaca terlebih dahulu. Jika sudah paham dari perintah prosedur dari LKPD yang tertera di LKPD kalian, silakan diambil alat dan bahannya untuk melakukan penyelidikan. Nah, sambil temannya yang lain kartonnya dibuka, ditulis nama kelompoknya. Kartonnya dibuka, ditulis nama kelompoknya. Kemudian jangan lupa untuk pembuatan poster. Cari jawaban dari LKPD-nya melalui kajian literatur dari internet, bisa dilihat dari HP. Ya, itu ada sudah dari kapas itu terlihat jelas perbedaan sebelum ada perlakuan dengan sesudah perlakuan. Itu yang paling di luar. Ya, silakan diisi untuk jawaban LKPD-nya. Untuk menjawabnya silakan diisi di karton. Silakan dicatat semua hasil dari penyelidikan kalian ke dalam karton itu. Kemudian kesimpulannya juga jangan lupa ditulis. Jadi sambil nanti kalian akan melakukan diskusi, ya, Bapak akan juga menilai dalam sikap kalian untuk berdiskusi. Jangan lupa untuk posternya diselesaikan. Oke, silakan untuk kelompok 1 mempresentasikannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil penyelidikan yang telah kami lakukan tentang zat-zat berbahaya di karbon monoksida.
pneumonia dan TBC. Vape juga menyebabkan efek yang signifikan pada kesehatan paru-paru orang dewasa, termasuk penurunan fungsi paru-paru, peningkatan produksi dahak, dan rasa tidak nyaman pada dada. Penyakit jantung koroner dapat menyebabkan serangan jantung, nyeri dada, dan aterosklerosis. Sementara itu, pada anak-anak, paparan asap rokok dikaitkan dengan peningkatan infeksi saluran pernapasan bawah seperti pneumonia dan bronkitis. Kesimpulan dari hasil penyelidikan dan pengamatan yaitu rokok mengandung zat berbahaya seperti tar, nikotin, karbon monoksida, dan hidrogen sianida yang dapat mengakibatkan penyakit pada gangguan pernapasan seperti asma, paru-paru basah, dan TBC. Tabel data hasil pengamatan bahwa warna kapas sebelum perlakuan itu berwarna putih, sedangkan warna kapas setelah perlakuan kuning kecoklatan. Mungkin ada pertanyaan mungkin dari kelompok lain. Kelompok 3 terlebih dahulu. Apa gangguan sistem pernapasan yang ditimbulkan dari kebiasaan merokok? Asma, kanker paru-paru, pneumonia atau paru-paru basah, dan TBC. Ya. Ada yang lain? Kemudian kelompok 2, silakan yang bertanya. Perokok pasif akan sama dengan perokok aktif karena sama-sama menghirup dan akan menimbulkan gejala asma, kanker paru-paru, paru-paru basah, dan TBC. Kami ada salah kata mohon maaf karena ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Beri aplaus untuk kelompok 1. Kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan hasil pengamatan sistem pernapasan manusia adapun sebagai berikut. Pengamatan 1. Nikotin, karbon monoksida, tar, hidrogen sianida. 3. Rokok pasif juga menyebabkan efek yang signifikan pada kecanduan merokok. Apa yang terjadi pada paru-paru kecanduan merokok? Ada lagi? Upaya apa saja yang dapat dilakukan untuk mencegah gangguan sistem pernapasan? Olahraga rutin minimal 30 menit sehari, tidak merokok, mengkonsumsi makanan sehat, memakai masker, mencuci tangan dengan sabun. Mungkin itu saja presentasi kami. Mohon maaf jika ada kesalahan kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Beri aplaus untuk kelompok. Warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil kerja kami pada gangguan pada sistem pernapasan manusia dan hasilnya sebagai berikut. Warna kapas sebelum percobaan putih, warna kapas setelah percobaan kuning kecoklatan. Tar, nikotin, karbon monoksida, hidrogen sianida. Radang paru-paru, kerusakan paru-paru, paru-paru basah, pneumonia. Rokok mengandung zat berbahaya seperti tar, nikotin, karbon monoksida, hidrogen sianida yang dapat mengakibatkan penyakit pada gangguan pernapasan seperti asma, paru-paru basah, TBC. Sekian dari kelompok kami. Apa terjadi pada paru-paru orang yang kecanduan merokok? Pertama, sehat tidak merokok. Kedua, jika ada yang merokok, kita menjauh supaya tidak merokok pasif. Yang ketiga, menggunakan masker. Ada lagi yang mau bertanya? Ya, kelompok 1, silakan. Apa upaya pencegahan gangguan sistem pernapasan agar kita tidak terkena gangguan sistem pernapasan? Yang pertama, menjaga kebersihan diri dan lingkungan. Yang kedua, sering cuci tangan dan dengan sabun. Yang ketiga, hindari kontak dengan orang yang menunjukkan gejala sakit. Yang keempat, berhenti merokok dan pastikan juga tidak menjadi perokok pasif.
Yang kelima, kenakan masker saat bepergian dan sasaran. Pola makan seimbang. Ya, tidak ada lagi. Silakan ditutup ke kelompok 3. Sekian dari kelompok kami. Mohon maaf bila ada salah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Beri aplaus untuk kelompok 3. Pada sistem pernapasan manusia ada asma, pneumonia, tuberkulosis atau TBC, faringitis, laringitis, influenza dan kanker paru-paru. Kemudian racun utama pada rokok tadi apa? Nikotin, karbon monoksida, dimana hidrogen cyanida, benzena, formaldehyda, arsenik, kadmium, ammonia. Ya, itu adalah racun utama pada Rokok. Tadi kalian sudah membuat kesimpulan dari hasil penyelidikan kalian, ya kan? Di poin-poinnya tadi. Tadi hasil poinnya yang pertama tadi rokok mengandung apa? Ya, rokok mengandung zat yang berbahaya. Ya, rokok mengandung zat yang berbahaya seperti tar, nikotin. Kemudian apa lagi? Yang dapat menyebabkan pada gangguan sistem pernapasan. Hasil posternya dibagikan ke sosmed atau diunggah. Boleh ke IG-nya, Facebook-nya atau TikTok-nya. Nah, silakan difoto dulu. Dari kesimpulan kita hari ini, untuk menjaga kebersihan diri dari lingkungan, upaya kita dalam hal pencegahan sistem pernapasan, menjaga kebersihan lingkungan, kemudian apalagi sering cuci tangan, kemudian memakai masker ketika bepergian. Kebersihan yaitu kita harus menggunakan masker saat bepergian, kemudian rajin mencuci tangan, kemudian menjauhi perokok aktif. Ya, itu adalah untuk hasil kesimpulan kita hari ini. Kemudian untuk peserta didik yang aktif jatuh pada atas nama Lutfia. Ya, silakan maju ke depan. Kemudian kelompok yang terbaik kelompok 3. Silakan maju untuk kelompok 3. Jangan dilihat kecilnya, tetapi dilihat nilainya. Ya, yang belum untuk mendapatkan hadiah jangan berkecil hati, masih ada kesempatan selanjutnya. Terima kasih, silakan duduk kembali. Untuk refleksi diri, ini ada 5 pertanyaan untuk refleksi diri. Yang pertama, apa yang kalian sukai dan tidak disukai dari kegiatan pembelajaran hari ini? Yang tidak disukai bau asap rokoknya. Terus yang disukainya kita tuh bisa tahu tentang bahaya rokok, penyakit-penyakit tentang Oke. Kemudian yang kedua, hal penting apa yang perlu dilakukan saat melakukan diskusi kelompok agar dapat berjalan dengan baik? kerjasama. Bekerja bersama. Yang ketiga, manfaat apa yang kalian dapatkan setelah mempelajari materi gangguan sistem pernapasan pada manusia pada kegiatan pembelajaran hari ini? Mengetahui bahayanya asap rokok yang dapat menyebabkan penyakit seperti asma, kanker paru-paru, TBC, paru-paru basah. Kemudian, adakah materi gangguan sistem pernapasan pada manusia yang belum kalian pahami? Tidak ada, Pak. Ada, pahami. Kalau ada materi apa yang belum dipahami, contohnya seperti apa? Paham semua? Paham.
mengerjakan soal post-test. Silakan ditulis namanya, kelasnya. Dikerjakan baik-baik untuk soal post-testnya. Bapak minta waktunya 1-2 menit untuk mengoreksi. Tolong jangan ribut dulu. Nilai hasil post testnya, hasil akhirnya yang telah kalian kerjakan untuk Afgan Fareza mendapatkan nilai 80. Kemudian Amira dengan nilai 90. Apriyadi Pramana dengan nilai 80. Darpa Resi dengan nilai 80. Talita 80, Wahdini 90. Alhamdulillah nilai kalian menjadi lebih baik dari nilai pretest awal. Pertemuan selanjutnya untuk minggu depan, silakan dipelajari materi untuk sistem pernapasan di bab sistem pernapasan manusia. Untuk pertemuan selanjutnya kita akan mengadakan untuk ulangan harian. Ketua kelas atau salah satunya untuk memimpin berdoa. Silakan dipimpin untuk berdoa. Sebelum pulang mari kita berdoa. Berdoa dimulai. Pelajaran pada hari ini Bapak akhiri. Assalamualaikum